Riset membuktikan kalau hampir semua bisnis pernah rugi besar cuma karena satu aktivitas ini, yaitu mereka sering salah tebak kapan waktu yang pas buat menyetok ulang barang dagangan mereka. Halo, perkenalkan nama saya Nur Hikmahananda dari Program Studi Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Kendari semester 4. Kali ini saya akan membahas materi yang begitu krusial dalam manajemen operasi dan produksi yang berjudul Analisis dan Kalkulasi Model, Metode, dan Sistem Pengelolaan Persediaan. Nah, pertama-tama mari kita pahami apa itu persediaan. Menurut Heiser dan Render, persediaan adalah inventory atau semua barang atau bahan yang disimpan perusahaan untuk proses produksi atau langsung dijual. Adapun jenis persediaan itu sendiri terbagi menjadi 3 berdasarkan alur produksinya. Pertama, persediaan bahan baku, yaitu bahan mentah sebelum diproses, contohnya kapas pada pabrik tekstil. Kedua, persediaan barang setengah jadi, yaitu barang yang sudah masuk jalur produksi tapi belum selesai sepenuhnya. Ketiga, persediaan barang jadi. Nah, persediaan barang jadi ini yaitu produk akhir yang siap dipasarkan ke konsumen. Nah, dalam mengelolanya muncul 4 kategori biaya lagi nih yang harus dihitung dengan jeli. Ada biaya penyimpanan atau holding cost seperti biaya sewa gudang dan asuransi yang berkisar antara 15% hingga 40% dari nilai barang. Lalu ada biaya pemesanan atau ordering cost untuk administrasi dan pengiriman. Selain itu ada biaya kekurangan persediaan atau stock out cost akibat barang kosong, serta biaya penyiapan produksi atau stock cost jika barang diproduksi secara internal. Sekarang kita masuk ke bagian kalkulasi, yaitu model persediaan dasar untuk permintaan independen. Model paling legendaris yang kita gunakan adalah IOQ atau Economic Order Quantity. IOQ bertujuan untuk mencari jumlah pesanan paling optimal yang bisa meminimalkan total biaya tahunan. Rumusnya adalah Q sama dengan akar dari 2DS bagi H, di mana D adalah jumlah permintaan setahun, S biaya setiap kali pesan, dan H biaya simpan per unit per tahun. Sebagai contoh konkret di makalah, jika permintaan setahun sebesar 10.000 unit, biaya pesannya 50.000 dan biaya simpannya 5.000, maka didapatkan angka YOKI sebesar 447 unit per pesan. Artinya perusahaan cukup memesan sekitar 22 kali dalam setahun dengan interval tiap 16 hari kerja. Selain itu, kita juga mengenal reorder point atau titik pemesanan kembali. Rumus dasarnya itu adalah tingkat permintaan harian dikali lead time atau waktu tunggu barang, atau ROP sama dengan D dikali L. Jadi ketika fisik barang di gudang menyentuh angka ROP tersebut, sistem harus otomatis melakukan pemesanan ulang agar barang datang tepat waktu sebelum stoknya habis. Oke, selanjutnya kita perlu tahu bahwa di dunia permintaan pasar tidak selalu konstan, kadang melonjak, kadang landai. Disinilah kita butuh yang namanya persediaan pengaman atau safety stock atau SS untuk menahan ketidakpastian. Besarnya safety stock ditentukan oleh tingkat pelayanan atau service level yang diinginkan perusahaan dengan bantuan nilai Z distribusi statistik normal. Dengan adanya stok pengaman, rumus ROP kita berkembang menjadi ROP sama dengan D dikali L tambah SS. Selanjutnya bagaimana dengan barang musiman atau kue yang tidak tahan lama? Nah, disinilah kita menggunakan model periode tunggal atau single period atau niche vendor model. Di sini tantangan manajer adalah menghitung rasio kritis menggunakan perbandingan antara biaya kekurangan atau cost of underage dan
biaya kelebihan atau cost of overage. Tujuannya itu jelas, agar sisa barang di akhir hari tidak menumpuk menjadi kerugian akibat kadaluarsa, namun kita juga tidak kehilangan potensi keuntungan. Setelah kita paham rumus-rumusnya, sekarang kita membayangkan kalau misalnya kita itu seorang manajer yang punya ribuan jenis barang di gudang. Gak mungkin kan kita hitung satu-satu setiap hari, pasti itu tidak efisien. Makanya di dalam makalah itu dibahas yang namanya analisis atau klasifikasi ABC. Prinsipnya itu simple, kita membagi barang-barang di gudang menjadi 3 kelas utama berdasarkan nilai uangnya. Pertama, itu ada kelompok A. Ini adalah barang-barang yang jumlahnya sedikit di gudang, cuma sekitar 10-15% dari total barang, tapi harganya mahal. Nilainya bisa memakan 70-80% dari total modal persediaan kita. Contohnya kalau di toko elektronik itu seperti smartphone premium atau laptop gaming. Karena ini barangnya mahal, pengawasannya harus ekstra ketat dan nggak boleh ada kesalahan hitung sama sekali. Kedua, kelompok B. Barang yang ini itu kelas menengah. Jumlahnya sedang, sekitar 20-30%, dan nilai uangnya juga sedang, sekitar 15-25%. Pengawasannya pun biasa saja, nggak perlu seketat kelompok A. Ketiga, kelompok C. Nah, kalau kelompok C ini adalah barang-barang receh atau murah. Jumlahnya itu mendominasi gudang, bisa sampai 55-65% dari total jenis barang. Tapi kalau dijumlahkan, nilai uangnya itu cuma sekitar 5-10%. Contohnya itu seperti kabel, baut, atau aksesoris kecil. Nah, barang kelompok C ini nggak perlu dicek setiap hari, cukup berkala karena biayanya yang murah. Oke, selain membagi barang dengan metode ABC, kita juga harus memilih sistem pengawasan stoknya. Nah, di makalah itu ada perbandingan dua sistem utama, yaitu sistem Q atau Continuous Review dan sistem P, Fixed Priority System. Bedanya apa? Kalau sistem Q, kita memantau stok barang setiap detik. Begitu barangnya di gudang berkurang dan menyentuh angka ROP yang kita hitung tadi, sistem akan otomatis memesan barang baru dengan jumlah yang selalu sama. Sistem ini sangat aman dari resiko kehabisan barang, tapi pastinya capek di awal karena harus dipantau terus-menerus. Sebaliknya kalau sistem P, kita nggak mantau barang tiap hari. Kita cuma ngecek di waktu-waktu tertentu saja yang sudah dijadwalkan. Misalnya setiap malam minggu atau setiap akhir bulan, pas hari pengecekan tiba, baru kita lihat sisa stoknya berapa. Lalu kita pesan barang dalam jumlah yang berubah-ubah untuk memenuhi target maksimal gudang kita. Kelemahannya itu terletak pada jeda waktu yang tidak dicek. Kita wajib menyediakan safety stock atau stok pengaman yang jauh lebih banyak daripada sistem Q agar bisnis kita tetap aman kalau tiba-tiba ada lonjakan pembeli. Yang terakhir, manajemen persediaan modern saat ini sudah terintegrasi penuh dengan teknologi ya, seperti sistem RRP, barcode, RFID, hingga kecerdasan buatan untuk meramal permintaan pasar. Ada juga filosofi just in time yang meminimalkan persediaan demi menekan pemborosan. Meskipun penerapannya membuat rantai pasok menjadi lebih sensitif terhadap gangguan eksternal. Nah, dapat kita simpulkan bahwa manajemen persediaan bukan hanya sekedar urusan menghitung barang di gudang, melainkan strategi menjaga keseimbangan arus kas dan kepuasan pelanggan melalui model kalkulasi yang tepat. Demikian presentasi dari saya. Semoga materi ini bisa jadi bahan referensi belajar teman-teman sekalian. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.